masih semangat. Wah, masih dong Masih, pastinya masih, ya. masih. Tapi tadi lihat nggak? Perfect blokade dari Afro loh. Langsung ya di Langsung. awal. Tapi langsung di-cut juga nih sama Kiboy dan juga Lutfi yang memotong ke arah bagian EX9. Karena mereka tahu kalau seandainya nanti ini Cars dibiarin untuk menangin laning matchup, Lutfi yang bakal bonyok nantinya. Iya ya, jadi memang sama-sama ingin bermain dengan agresif dan ingin menyeimbangkan juga. Tapi di sini kita ngelihat dari Yuzong yang akan kembali lagi dengan emblem yang mirip ya. Ya, Rapture, Festival of Blood, langsung charge. Pemilihan emblem fighter juga ya, karena akan menambahkan spell fam. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan adanya defense yang dimiliki sama Lutfi juga bakal semakin sulit untuk digeng. Dan sejauh ini belum ada pergerakan yang terlalu agresif, menunggu link yang keempat pastinya untuk Kiboy. Tapi ya setidaknya ada gangguan-gangguan nih supaya Andoryu pun nggak tenang. Meskipun dengan Kaja yang cenderung tipis, tapi karena lawannya juga ke arah tank jungler ngebuat ya Kiboy bisa jauh lebih aktif. Rapid boots ya. Ini ngebuat Kiboy movementnya akan jauh lebih aktif. Dan dengan adanya pemilihan dari Suns dengan Zuxin, dia sangat-sangat mampu nih untuk mengacaukan di belakangnya. Jadi Kiboy tarik satu, Beb. dan sekarang Andoryu yang ganggu. Buset, sampai situ agresif banget. Masih awal, masih pagi. Sawah orang udah mau digas di situ. Karena Groknya kelihatan di top lane. Oke, dapatkan untuk sekarang Ukir. Mau tidak mau akankah dia mau mengorbankan karena satu flicker dia miliki dan itu dia. Itu yang di-trigger dia tadi. Aduh, pemangsa satu flicker yang lumayan berbahaya sih untuk escape lane selanjutnya. Karena sekarang masuk ke area turtle yang udah mulai dipegang oleh perempuan dari Onyx dan mid lane-nya. Buset, di tengah ini agresif Sans. Sabar Sans. Udah belum sabar tapi menginvasi langsung ini dari Lihat sana. kairinya dong. Oke, bahkan untuk sekarang Kairinya sudah sampai dan siap untuk bisa mengamankan lagi karena perempuan itu di Androidnya malah menjadi korban di dalam pertemuan tersebut. Tapi Kairi seenak-enaknya dia ngedes sana sini selamat. Ya, semena-mena banget. Purple buff diganggu dan sekarang mungkin outer turret juga bisa udah mulai diganggu lagi. Dan Wey, ada final slash tadi seperti yang sudah langsung diperlihatkan. Benar-benar tidak ada keadilan kali ini untuk Navi, Prof. Iya ini dia ya, udah kayak di Monian Empire soalnya. Ya. Nggak ada keadilan yang sama sekali bisa di-trade. Lihat Andoryu, dia baru menyentuh level 4. Dan itu pun karena waktu. Bukan karena dia mendapatkan farming. Ya, susah memang di sini cari keadilan, Prof ya. Ya. Karena kan banyak orang cari keadilan dari sebuah hukuman, Prof. Tapi kadang hukum lah yang menghilangkan keadilan. Waduh, W buat Erisla ya. Kita lagi ngomongin Erisla Mobile Legends. dibawa-bawa ya. Iya, kita lagi ngomongin Mobile Legends. Lah, Mobile Legends. Tapi ini harus mulai cari keadilan juga buat Navi karena 2 berbanding 0 pen eliminasi. Goldnya udah makin jauh lagi. Gak ada sama sekali kalau misalnya nanti teamfight dibuka dengan kuantitas yang sama pun mereka akan ketinggalan dari Buset. segi damage ya. Afro? 8% doang, oke. Sementara sekarang akan ada Tenor Chance mau langsung dikeluarkan tapi Sanche masih sempat bisa kabur dengan satu lagi. Crimson Mega tadi udah langsung dikeluarkan bahkan sekarang Skylarnya udah hadir. Dikira Battle Race tadi udah langsung terlihat. Wah, hampir saja tadi bisa didapatkan tapi ternyata Lancelot lah yang mendapatkan. Ada di tangan Kairi ya. Berarti kita hampir saja melihat headshot yang sangat sinematis ke arah pemain Navi. Tapi ya setidaknya balik lagi Onyx akan tetap memegang keuntungan yang sudah mereka ambil sedari awal dan masih akan tetap bermain agresif apalagi Kiboy yang udah di level yang keempat ya sehingga kombinasi antara Kiboy dan Skylar udah bisa dimainkan. Yap. PD Kiboy sendirian akankah mau dikeluarkan bisa-bisa karena sekarang si Pet sudah join pula ke dalam pertempuran tapi Kiboynya sudah sempat untuk diamankan. Pecah telur nih. Akhirnya ada trade yang bisa didapatkan tapi balik lagi goldnya masih belum seimbang. Sementara level semakin lebih memperburuk keadaan. Ukir, dia nggak bisa berbuat banyak. Begitu juga dengan Andoryu yang masih ketinggalan level. Sementara Kairi bebas untuk mendapatkan turtle. Ya. Dan lebih di tempat yang berbeda. Hei. Flicker. Wah. Hampir loh. Cuma dia ke-trigger terus ya dari Ukir. Ngebuat dia bener-bener gak aman karena selalu coba untuk di-ganking. Yap. Karena Flash. Dan sekarang Sans pun hadir guna untuk bisa memberikan sebuah bantuan tapi Cars sejauh ini berhasil menjadi korban. Apapun akan mereka lakukan demi mendapatkan poin eliminasi. Karena memang gak ada yang terlalu mahal untuk mendapatkan Cars. XP lane akan terbuka dengan luas, Prof. Ini mainnya bener-bener kayak main pingpong loh kalau ngeliatin Onyx. Ya. Kayak ada aja gerakannya yang membuat lawannya itu ngeprox untuk battle spellnya kayak tadi flicker dari Ukir. Jadi untuk beberapa detik ke depan Kiboy dia bisa langsung Divine Judgment bersama dengan flicker. Targetnya pun bisa Ukir karena Ukir udah gak punya battle spell untuk escape.
Berarti ini all you can pick ya. Mau pilih kemana aja sepertinya tetap bisa dimakan oleh pemain dari Onyx. Dan sejauh ini dari Navi akan melakukan perlawanan kah? Yap. Kairi dia tadi coba lihat. Ada sana sini. Ya dia cuma connect ke mid untuk mencari sesuatu. Kalau nggak dapet sesuatu dia farming lagi. Yap. Dari tadi landing jauhnya benar-benar kejaga banget. Iya. Dia udah bisa slow living karena udah bebas banget dia. Udah punya segalanya dengan keunggulan yang dipegang 1480 gold secara individual. Jadi gangguan-gangguan karya monster jungle berarti udah bisa dilakukan lebih agresif lagi ya. Dan melihat dengan Afro yang sebenarnya masih bisa jaga badan di bagian depan. Tapi untuk dapetin momentumnya nih yang agak sulit sedari tadi. Kalau ngomongin soal Afro juga. Afronya gak bakal bisa leluasa karena mau gimana pun dia bikin tectonic charge. Andoriunya dalam keadaan lihat yang secara level dia jauh banget. Dan untuk mengimbangi hal tersebut butuh waktu. Cecilian butuh item. Dan butuh stack juga tentunya. Iya emang drafting yang cukup beresiko sih dari awal. Mereka udah paham harus bermain dengan cukup panjang. Ya, tapi, udah paham ini ya konsep late gamenya. Tapi early gamenya nih jangan sampai terlalu jauh gapnya sampai bisa di-end oleh Onyx. Itu aja sih tugas mereka menahan selama mungkin. Karena terlantai pasti. Nah itu dia ada serangan yang akan dilakukan Lutfi. Sempatkah untuk berubah? Dan tidak sempat ternyata tapi masih ada di Prevention tadi sebagai belakang. Bahkan Phantom Execution Final selanjutnya tidak memberikan impact apapun. Triple kill. Looking for minion mau dikejar. Ini masih ada satu wave minion nih bisa ke-dash nih. Coba. Enggak. Pancernya kan udah selesai. Udah selesai. Sabar. Kalau saya iya masuk saya nanti. Iya. Kalau saya yang main Lancelot masuk. Kairi tapi. Iya. Akan kalkulasi. Kalau saya bocil nge-dash emang Pak. Betul. Nge-dash dong Pak. Karena Kairi kayaknya kalkulasi ya, beda dengan Papulung. Yang cukup berbeda memang dan sekarang ini jadi satu gerakan bunuh diri dari Navi. Karena satu inisiasinya malah ngebuat mereka kehilangan 4 pemain sekaligus. Bahkan gak cuma itu, efeknya sangat berkelanjutan. Tectonic charge yang tadi sempat kita bilang kan, walaupun dan sebagus apapun tectonic charge-nya, trade-nya gak bakal seimbang. Karena dari awal kita udah ngeliat gap gold-nya. Dan sekalipun Navi mencoba untuk menciptakan momentum, ini Ceciliannya belum bisa burst depan, belum bisa makan banyak. Ya, main berat ya untuk Cecilian. Butuh banyak banget nih tabungan sebelum nanti bisa bermain. Karena kalau ngeliat dari goldnya ada di posisi yang ke-7. Wah, ini jauh banget. Ukir gak cuma butuh waktu, dia butuh ruangnya. Dia butuh agar bisa farming dengan seimbang. Masalahnya jadi gak bisa seimbang farmingnya. Karena dari tadi gak ada bush yang aman. Harus dikawal terus nih sama member Navi lainnya. Karena takutnya ada Keyboy tiba-tiba dengan Divine Judgment. Bener, masalahnya tiap dia sendirian selalu kena pressure lagi. Dan Faker harus kebuka lagi. Sans. Oke. Akankah ada sebuah gerakan yang mau dilakukan? Tidak. Ini mid laner yang benar-benar berani sih di bagian depan sendirian. Udah biasa. Untuk seorang Sans sudah biasa banget. Bahkan maupun ada damage dealer ataupun Afro ya. Yang setebal itu di area depan bukan menjadi gangguan bagi seorang Sans. Tahu gitu orang mau ngeluarin Sanguine Claw tuh dia tahu dia mundur gitu. Iya, ada beberapa hitungan-hitungannya ya, kalkulasi-kalkulasinya. Tapi buat sekarang ada Oracle juga dari kajiannya Keyboy. Itu akan membuat Dragon HP-nya semakin lebih deras, cooldown reduction juga. Dan mungkin dengan Divine Judgment plus Fleeting Time. Akan lebih sering nih member dari Navi kena pick off. Ya, dan Yang San. Vincent Bacon sudah terlihat. Beribai. Bahkan tadi ada satu. Divine Judgment memang sudah untuk dikeluarkan. Tapi Andori langsung panggilan datang cepat itu pada pribadi. Coba lihat Lutfi. Ada satu freeze dan Dragon Tail begitu menyakitkan. Karsnya disedot. Wah. Ketempelan kali ini Kars. Cukup, ternyata damage-nya cukup dan sekarang tinggal Afro sendiri. Iya, Afro. Run, Afro. Run. wow. 3 pemain yang langsung berhasil dihilangkan dan ngebuat Onyx semakin tinggi lagi mereka. 8.000 keunggulan yang dipegang, bahkan Keyboy masih recall di depan bro. Iya udah pasti ya, ada Divine Judgment lagi soalnya. Dan tadi Ukir dipaksa untuk flicker out. Karena Kairi dia dash in untuk mengancam karena dari Cecilian. Itulah alasan kenapa Navi kurang dari segi damage-nya. Kayak seolah-olah kok damage-nya keluar dari Onyx semua. Betul, karena Navinya dipaksa mundur teman-teman. Lihat Ukirnya ditaruh di posisi yang awkward. Sehingga dia kalau nge-damage pasti dikejar sama Kairi. Tapi kalau misalkan gak nge-damage ya teman-temannya yang bakal dimakan. Waduh, baru glowing one doang bro. Iya, ini juga Keyboy asisnya aktif. Fleeting time ready. Coba apa lagi? Makanya bayangkan ini udah terlalu jauh sih keuntungan yang didapatkan. Dan sekarang Kairinya punya Endless Peril. Ini Ukir udah gak punya flicker loh, udah pasti bakal ditarget. Dan sesaat lagi kita akan lihat nih, Lancelot viral di MSC yang akan dive ke dalam. Nah, kan, itu dia.
What? Apa ini? Lancelot viral Pak Pulung. Dan sekarang pertempuran kembali terjadi di mana di Majan petani langsung dikeluarkan. Dan mereka berusaha untuk langsung menyelesaikan gap ini dengan sangat cepat aja menyisakan Kars. Sendirian, sanggupkah Kars? Tidak. Game selesai. Kembali dengan 2-0. Siapa lagi yang bisa mengalahkan Onyx dalam posisi, di dalam line up dan strategi seperti ini?